Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai gelombang, masih pada bab getaran, gelombang, dan bunyi untuk mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam kelas 8 semester genap. Pada materi sebelumnya, kita berbicara tentang getaran pada bandul ya. Nah, kita juga sudah menghitung bagaimana frekuensi, periode, dan amplitudonya. Nah, sekarang kita akan masuk ke gelombang. Pertama-tama saya akan memunculkan dulu kompetensi dasarnya itu 3.11, menganalisis konsep getaran, gelombang, dan bunyi dalam kehidupan sehari-hari, termasuk sistem pendengaran manusia dan sistem sonar pada hewan. Selanjutnya 4.11 yaitu menyajikan hasil percobaan tentang getaran, gelombang, dan bunyi. Sebenarnya untuk materi getaran gelombang ini erat kaitannya dengan kehidupan sekalian sehari-hari. Oke, kita akan coba ya, mulai ya. Oke, kalian pernah mendengar, tentu sering kan kalian melakukan proses mendengar. Jadi apa itu mendengar? Mendengar itu adalah kemampuan untuk mendeteksi vibrasi atau getaran mekanis yang disebut dengan suara. Jadi ketika ada getaran yang masuk ke dalam telinga, nah itu adalah disebut dengan suara. Nah, ada hubungannya nih, kan kemarin kita berbicara tentang getaran. Nah, ada hubungannya dengan yang mendengar. Mendengar ini, dia menggunakan gelombang. Gelombangnya namanya gelombang bunyi. Gitu. Selain ada gelombang bunyi nih. Gelombang bunyi itu kalau misalkan di luar angkasa, dia itu tidak bisa dirambatkan, tidak bisa dihantarkan. Jadi kita itu tidak bisa mendengar ketika di luar angkasa. Kenapa? Karena di luar angkasa itu tidak ada udara, tidak ada mediumnya. Kita akan bahas lebih lanjut ya. Kemudian ada gelombang lain yaitu gelombang cahaya. Tapi kalau misalkan gelombang cahaya ini, kalau misalkan di luar angkasa masih bisa merambat. Buktinya sinar dari matahari bisa sampai ke bumi. Padahal di luar angkasa itu kan tidak ada udara, hampa udara, tidak ada medium merambatnya. Nah, ada hubungannya nih, ada gelombang bunyi, terus ada gelombang cahaya. Nah, kita harus tahu dulu apa itu gelombang. Nah, gelombang itu adalah getaran yang merambat. Nah, gelombang ini dibagi lagi menjadi dua. Ya, ada yang berdasarkan energi, ada yang berdasarkan arah rambat dan getaran. Kalau berdasarkan energi, bisa dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama yaitu gelombang mekanik, kemudian gelombang elektromagnetik. Apabila berdasarkan arah rambat dan getarannya, dibagi menjadi gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Kita coba bahas satu persatu. Yang pertama yang akan saya bahas adalah yang berdasarkan energi, gelombang mekanik. Gelombang mekanik ini merambatnya memerlukan medium atau perantara. Misalnya gelombang air, memerlukan air sebagai medium atau perantaranya. Kemudian ada gelombang tali. Nah, kalau misalkan kalian main lompat tali, terus ketika ada di talinya di seperti ularkan atau ombak ya. Nah, itu adalah gelombang tali. Berarti pakai tali. Kemudian ada gelombang bunyi. Nah, gelombang bunyi ini memerlukan medium atau perantaranya yaitu udara. Kalau tidak ada udara, tidak bisa dirambatkan. Contoh yang sebelumnya itu yang ketika di luar angkasa. Jadi kita tidak bisa mendengar kalau misalkan tidak ada perantaranya yaitu udara. Tapi bisa juga perantaranya berupa benda padat, misalkan ketika kalian menempelkan telinga kalian ke meja, kemudian rekan kalian mengetuk-ngetuk di ujung lain dari meja tersebut, masih terdengar suara ketukan dari teman kalian. Nah, itu merambatnya lewat benda padat. Jadi intinya kalau gelombang mekanik ini, contohnya gelombang bunyi, harus memerlukan medium atau perantara. Yang selanjutnya yaitu gelombang elektromagnetik. Dari kata elektro yaitu listrik,
magnetik, yaitu magnet. Jadi gelombang elektromagnetik ini dihasilkan oleh perubahan medan magnet dan medan listrik. Tapi kalau misalkan gelombang elektromagnet ini berbeda dengan yang sebelumnya, yang mekanik, dia tidak memerlukan medium. Contohnya gelombang cahaya. Yang tadi di awal saya sebutkan, cahaya dari luar angkasa itu dari matahari bisa sampai ke bumi, itu tidak memerlukan perantara seperti udara. Nah, yang kalian lihat sehari-hari ini di cahaya tampak bisa berwarna merah, kuning, biru, hijau, dan sebagainya itu karena ada cahaya tampak. Ada juga gelombang radio, ada mikro, inframerah, sinar UV. Ini bergantung kepada panjang gelombang. Nanti kita akan bahas apa itu panjang gelombang. Kemudian, yang berdasarkan arah rambat dan getarnya, kita akan bahas gelombang transversal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah rambatnya tegak lurus dengan arah getarnya. Maksudnya kayak gimana? Jadi seperti ini. Jadi ada gelombang yang seperti tali ya, kalian pernah lihatnya. Kemudian di sini itu ada arah getar yang ke atas. Kemudian ini tuh ada yang ke arah kanan itu arah rambatnya. Sini. Arah getarnya ke sana. Kita akan coba lihat bagaimana arah getar dan arah rambatnya melalui video berikutnya. Nah, di sini kita ada semacam tali. Talinya itu kita akan gerakan seperti ini. Kita akan coba gerakan dengan otomatis ya. Nah, digerakannya ke atas ke bawah. Si rambatannya, arah getarnya itu dia ke arah kanan merambat. Tapi digerakannya arah geraknya ke atas bawah. Tapi rambatannya ke kanan. Nah, ini maksudnya. Tegak lurus. Oke, ngerti ya? Nah, terus di gelombang transversal ini ada yang istilahnya kayak ada semacam, nah ini nih, ada bukit yang disebutnya ya. Dari titik A ke B ada semacam kurvanya, lengkung. Ini disebut dengan bukit, satu bukit ya. Kemudian dari B ke C, nah ini lengkungan, ini disebutnya adalah lembah. Jadi biasanya disebut dengan bukit dan lembah. Satu bukit dan satu lembah ini menghasilkan satu gelombang atau satu lambda. Jadi kalau satu gelombang atau satu lambda ini terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Bagaimana kalau misalkan kita tambah satu bukit lagi dari C ke D? Nah, dari A ke D ini itu adalah 1,5 gelombang karena terdiri dari 2 bukit dan 1 lembah. 1 bukit 1 lembah aja udah 1 gelombang, ditambah 1 bukit. Nah, berarti ditambah setengah gelombang, jadi 1,5 gelombang atau 1,5 lambda. Coba lagi ditambah lembahnya 1. Nah, kalau misalkan dari A ke E, dari A ke E ini melalui A, B, C, D, E, dia memiliki 2 bukit dan 2 lembah. Nah, ini tuh dia memiliki 2 gelombang atau 2 lambda. Sudah bisa menentukan berapa banyak gelombang yang dihasilkan dan berapa lambda? Oke, kita akan coba ya. Ini akan sedikit lebih rumit. Dari A ke B. Nah, kalau ini menurut kalian setengah lambda, 1 lambda atau bagaimana? Ini adalah 1/4 lambda. Kalau dari A ke C, tambah lagi 1/4. Jadi dari A ke C itu adalah 2/4 atau setengah lambda. Ngerti? Lihat. Ini sama dengan yang ini. Setengahnya dari setengah berarti 1/4. Kita coba lagi. Dari C ke D, nambah lagi 1/4. Berarti jadi berapa? 3/4 lambda. Ditambah lagi 1/4 jadi 1 lambda. Ditambah lagi 1/4 jadi 1/4. Ditambah lagi 1/4